banyak mikir tuh. Kalau ini enggak ya. Akibatnya apa ya tadi gampang pegelinu lah tadi ya. Ya jadi apa menggunakan obat-obat tadi untuk menghilangkan rasa capeknya tadi ya. Jadi menggunakan tadi oleh kliniknya dikasih dengan diklofenak, dikasih dengan piroxicam dan kadang-kadang dikasih obat yang bermerek, bukan generik tapi bermerek. Nah, dan bermereknya itu adalah obat-obatan yang biasanya diberikan oleh dokter-dokter di klinik itu kadang-kadang obat-obatan yang apa ya nama patentnya tidak terkenal ya nama patentnya tidak terkenal tapi nama-nama obat yang diberikan itu adalah dari produk pabrik obat yang tidak terkenal bahkan kadang-kadang kalau dicari di buku ISO itu tidak ada namanya tuh ya tidak terdaftar di ISO itu ya dan seringkali kalau di daerah itu kan untuk dokter-dokter yang dispensing ya dokter dispensing kalau dia menyediakan obat yang paten yang bagus itu rugi dia ya karena kalau dispensing kan dokter dan obatnya kan sudah include di dalamnya ya sehingga dia biasanya menggunakan produk-produk dari pabrik obat yang apa yang tadi apa yang tidak terkenal ya paten tapi tidak terkenal dan pasien itu memang lebih senang dengan nama obat paten yang tidak terkenal dibanding dengan obat generik itu kesan saya ya kesan saya ya dan kadang-kadang obat-obat yang diberikan tadi kadang-kadang kalau cari di apotek obatnya tidak ada ya karena apotek kalau menyiapkan obat kan obat-obat yang biasanya apa sering apa ya diresepkan ya yang dikenal dan pedagang besar farmasinya jelas ya kalau ini ya tadi ya jadi ini apa efek samping daripada penggunaan NSAID ya. Termasuk juga ini perokok ya jadi ini kan ini laki-laki ya jadi dia adalah perokok ya nah ini ya kadang-kadang kalau orang orang kadang-kadang lebih baik merokok dibanding makan daripada apa dia harus makan ya ya ada juga yang demikian ya jadi ini ya cerita apa memang bisa karena itu tadi apa efek samping obat-obatan bisa juga karena makanan ya jadi makanan yang saya ceritakan saya makan yang pedas sekali ya tetangga saya yang makan geplak ya geplak yang pedas dia sama yang kemarin dia minum kopi ya kan macam-macam ya atau mungkin banyak juga minuman-minuman soft drink nah, soft drink itu kira-kira sifatnya asam atau basa Fanta Sprite apa masih ada ya Fanta Sprite Coca-Cola masih ada enggak kan masih ada nah itu sifatnya soft drink sifatnya adalah asam ya sifatnya adalah asam jadi hati-hati ya saya sendiri pernah ngalami juga dulu waktu apa masih belum berkeluarga itu ya saya sering kali minum soft drink ya perut kosong belum sarapan nah itu enggak enak perut saya tuh ya perut saya enggak enak ya jadi bisa ya soft drink juga bisa ya kalau terlalu banyak ya bisa juga menyebabkan demikian ya jadi untuk yang nomor satu ya tanya demikian ya. Lalu yang nomor dua tadi mungkin sudah saya jawab ya. Jadi untuk peptik ini tadi kaitannya dengan tadi ada Helicobacter pylori saya lupa tadi ya. Jadi Helicobacter pylori itu adalah bakteri yang pinter ya. Pinter kenapa? Karena dia punya silia, punya rambut getar yang bisa dia itu untuk bergerak ya, untuk bisa bersembunyi. Ya, kita tahu bahwa bakteri sebenarnya umumnya adalah bakteri tidak tahan asam, umumnya bakteri. Tapi Helicobacter pylori sebenarnya juga dia tidak tahan asam, hanya saja dia untuk mensiasati biar dia bisa hidup, yaitu dengan cara dia bersembunyi, ya dengan menggunakan rambut getarnya dia bisa bisa menuju apa lapisan-lapisan di jonjot-jonjot usus yang apa yang pH-nya lebih tinggi. Ya, jadi kalau Anda tahu kalau pernah makan soto babat, ya, ya soto babat ya, itu kan banyak jonjot-jonjot ususnya ya. Jadi ada makrofili, ada mikrofili dan sebagainya ya. Nah, dia hidup di antaranya itu karena bakteri kecil ya, dia hidup di situ. Ya, dan dia bisa tumbuh. Kenapa pH-nya lebih basah, tidak asam. Nah, lalu yang kedua dia juga bisa menghasilkan enzim urease. Ya, enzim urease itu adalah enzim yang nanti dia bisa mengurai ureum menjadi apa? Menjadi amonia
ya dan gas CO2 ya. Jadi urea bisa dirubah jadi urea kan rumusnya CO NH berapa NH3 NH3 gitu ya rumusnya ya. Ya, NH2 atau NH3 ya. CO NH cabangnya yang apa yang oksigennya diganti dengan dengan NH2 ya. Ya, NH2 jadi menjadi urim ya. Bentuknya padat ya. Urim dipakai untuk apa urim biasanya? Tahu enggak? Urim atau urea dipakai untuk apa? Nggak ada. Ada yang tahu? Untuk pupuk lah. Kan dipakai untuk pupuk tanaman. Ya. Pabriknya di mana? Pupuk urea. Ayo, mana pabriknya? Ayo, Mbak Maura di mana pabrik pupuk? Mbak Naswa. Gresik bukannya, Prof? Yang Gresik pabrik apa namanya? Gresik kan ada pabrik apa itu? Gresik kan banyak pabrik apa itu? Masa gak nek? Petrokimia, Prof. Petrokimia, petrokimia ya. Jadi ureanya dia bikin pupuk tidak hanya urea saja, banyak yang lain juga. Ya, antara lain urea itu kan gampang ya. Ya, bahan bakunya kan gampang ya. Dari apa? Dari gas CO2 dengan amonia udah reaksi kan jadi deh. Jadi urea. Saya masih ingat dulu waktu kakak saya pernah waktu saya kecil ya, kakak saya kerja di dinas pertanian tuh dikenal dengan nama MES. Ya mes. Ya, jadi saya dulu ingat kalau menanam tanaman ya saya kasih dengan urea. Ya, tapi urea ya. Ya sekarang mungkin macamnya banyak ya. Jadi selain apa semen apa petrokimia mungkin ada juga di mana? Kalau di Kalimantan di mana? Di kota apa kalau di Kalimantan? Ada yang dari Kalimantan atau yang dari Sumatera? Ada enggak yang dari Sumatera? Kalimantan tuh di Bontang, pupuk Kaltim, PKT. Ya, kalau Anda dengar ada sepak bola, ya, pupuk Kaltim, nah itu ada, ya, pupuk Kaltim, ya, itu bikin. Lalu kalau di Sumatera di mana? Di Palembang, pupuk Sriwijaya, ya, pupuk Sriwijaya. Jadi itu urea dipakai untuk ini ya, untuk pertanian ya. Tapi di samping itu dia juga bisa dipakai untuk membuat hujan buatan. Karena sifatnya dia higroskopis ya jadi kalau mau bikin apa enggak hujan-hujan itu ya lalu dia anu dicampur dengan garam ya dengan NaCl lalu ditaburkan di awan ya yang apa harapannya nanti awan tadi menjadi hujan ya jadi dia bisa menarik lembab air sehingga bisa turun hujan ya kalau digunakan di dalam bidang farmasi dipakai untuk apa urea itu ada yang tahu urea dipakai apa dalam bidang kosmetik melembab ya biar kulit nggak kering lembab nanti Anda cari preparat urea ya mungkin ya saya nggak tahu mungkin kalau di bidang farmasi mungkin di tempatnya Prof. Prof. Norma ya itu kosmetik ya itu nanti mungkin Anda mendapatkan materi tentang kosmetik ya jadi ya Anda walaupun mungkin belum pernah apa belajar tentang itu saya kira apa Anda mungkin bisa anu ya melihat buku-buku tentang kosmetik itu apa saja, tentang parfum itu apa ya. Ya, jadi kalau nanti Anda kerja, kalau kerja di pabrik farmasi dengan pabrik bidang kosmetik enak mana kira-kira hasil duitnya? Kalau cari duitnya, enak di mana? Enak yang kosmetik. Kosmetik itu bayar obatnya mahal, apa harganya mahal ya dibayar ya. Kan yang kosmetik kan terutama orang-orang yang mampu ya. Ya, anu apa kaya itu anu ya kosmetik ya ya dan ya itu tadi urea ya jadi untuk apa untuk pelembab ya untuk pelembabnya apa kalau pelembab misalnya apa untuk apa pelembab moisturizer ya moisturizer ya jadi untuk pelembab
Ya, jadi itu untuk yang apa, nomor dua, faktor risiko yang berkontribusi ya. Jadi sama dengan itu ya. Kalau dari yang lain apa, umur saya kira ya apa tergantung ya. Kalau apa tukang batik tidak ya, tapi ya umurnya belum sampai tua pun juga bisa ya. Jadi tetangga saya yang kena itu ya tadi ya, umurnya mungkin sekitar berapa ya? Mungkin 45 tahunan ya. 45 50-an. Ya, saya lanjut yang nomor tiga aja langsung. Nomor tiga sekarang, tadi yang belum siapa nih? Mas Gosan, silakan Gosan. Ada Gosan? Nggak ada Gosan. Mas Gosan, nomor tiga. Iya, Prof. Bagaimana prinsip dari breath test adanya positif Helicobacter pylori pada pasien di atas? Jelaskan bagaimana kuman ini bisa survive di saluran cerna pasien di atas. Helicobacter pylori merupakan suatu bakteri berbentuk spiral yang memiliki aktivitas enzim, katalase, dan oksidase. Bakteri ini menghasilkan enzim urase untuk memecah urea berlabel 13C atau 14C yang diserap menjadi karbon dioksida dalam kondisi lambung yang asam. Urea tersebut dimetabolisme menjadi amonia dan diberi label bikarbonat. Setelah itu, bikarbonat yang berlabel dipindahkan ke paru-paru dan menghasilkan gas CO2. Bakteri ini akan beradaptasi dan membentuk barier dengan basa amonium untuk menetralkan asam lambung. Kemudian, bakteri ini akan berkoloni sehingga saat produksi asam lambung, bakteri pylori bertahan hidup dari oksidasi reaktif. Urea breath test adalah metode diagnostik non-invasif yang banyak digunakan untuk mendiagnosis infeksi bakteri pylori. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menelan suatu tablet yang mengandung urea untuk merangsang Helicobacter pylori, memecahnya menjadi amonia dan karbon dioksida. Setelah itu, gas CO2 masuk ke aliran darah dan dihembuskan ke paru-paru sebagai media identifikasi ada atau tidaknya bakteri pylori pada lambung pasien. Sudah, Prof. Ya, jadi mungkin saya sudah cerita tadi ya. Helicobacter pylori ini ya termasuk apa bakteri yang pinter ya. Jadi dia itu sebenarnya kuman tuh kalau dimasuk di dalam lambung kita itu umumnya dia tidak tahan asam. Ya mungkin kalau di dalam pelajaran mikrobiologi mungkin Anda akan menjumpai ada kuman yang tahan asam dan ada kuman yang tidak tahan asam. Ya, jadi eh, kenapa orang bisa kena diare? Yaitu ya sebenarnya kumannya sebenarnya ada kuman yang tidak tahan asam, hanya saja mungkin kuman yang masuk itu terlalu banyak, ya, terlalu banyak sehingga bisa merobos. Kuman kan kecil partikelnya ya, yang merobos sehingga masuk di usus bagian bawah. Ya, kita tahu bahwa di lambung itu pH-nya asam. Makin ke bawah itu pH-nya makin turun atau makin naik. Gimana? Makin ke bawah itu pH-nya makin turun atau makin naik? Ada yang tahu? Mbak Naswa, kira-kira makin ke bawah pH-nya makin naik atau makin turun? Yuk, Mbak Nurin, makin ke bawah itu pH-nya makin tinggi, ya makin naik, ya. Jadi di lambung itu dengan pH-nya asam itu sebagai filter biar tidak terinfeksi oleh kuman-kuman yang bisa menyebabkan infeksi di saluran cerna. Ya, tapi orang bisa kena diare, kena tifus. Kenapa? Ya karena apa kuman tadi banyak merobos, ya merobos. Akhirnya apa? Dia hanya kelenger saja ya. Kelenger itu apa? Enggak mati ya kelenger itu ya. Kelenger itu tidur. Ya, nanti di apa? Di bagian daerah yang pH-nya tinggi, dia akan bisa hidup. Ya, akan bisa hidup berkembang sehingga orang bisa kena tifus, bisa kena diare dan sebagainya. Atau infeksi perut lainnya. Ya, tapi kalau bakterinya sedikit ya bisa dengan pH asam tadi bisa dibunuh dia tuh. Ya.
Jadi mirip kalau apa seperti kalau apa perang antara Iran dengan Irak itu kan rudalnya kan banyak sekali ya. Jadi yang apanya anunya punya apa yang Iron Dome-nya enggak bisa ngatasi, jebol lah ini ya. Ya itu mirip dengan itu. Ya. Jadi ini apa akhirnya tadi ya, jadi pH-nya makin bawah makin tinggi. Ya, jadi di kolon itu pH-nya yang paling besar, 7 lebih ya. Karena pH 7 lebih maka bakteri akan gampang tumbuh. Ya, bakteri akan gampang tumbuh. Ya, di situ banyak juga bakteri yang bisa menghasilkan enzim-enzim untuk membantu pencernaan. Ya, makanya kalau orang makan itu keluarnya bukan makanan lagi kecuali kalau dia susah dicerna, misalnya biji-bijian. Ya, misalnya kalau Anda makan lombok, lomboknya bijinya katut. Ya, kira-kira bijinya bisa hancur enggak? Kan enggak bisa toh. Ya, kadang-kadang dari biasa itu bijinya misalnya kita makan lombok, lomboknya bisa tumbuh, ditanam dari feses bisa tumbuh. Ya, yang ini ya. Jadi tidak bisa hancur. Jadi di sini usus kita ini bagian bawah itu yang akan banyak sekali bakteri-bakteri. Kalau mungkin di pelajaran SMP atau SMA adalah bakteri-bakteri pengurai atau pembusuk. Ya, sehingga yang kita makan itu tadi akan berubah wujudnya. Ya, wujudnya akan berubah lagi. Ya, jadi dirusak. Dan keluarnya tadi bisa dilihat di feses kita itu. Ya, yang nasi warnanya putih ternyata tidak putih. Ya, saya tidak tahu ya, kok warnanya misalnya nasi yang kita makan warnanya kok tidak putih lagi misalnya, ya. Kok warnanya menjadi coklat, ada yang warnanya apa itu kan anu ya, bentuknya itu kan juga ya itu keagungan Allah itu yang menciptakan ya. Ya, cuma saya belum tanya ke apa ke AI itu kok bisa gitu gimana saya tidak tahu anunya itu. Mungkin ada saya belum menemukan ya. Ya, jadi kenapa kok bisa demikian? Ya, jadi ini tadi Helicobacter pylori itu termasuk bakteri yang tadi saya katakan dia pintar, dia bisa apa bertahan dengan silianya, bisa bergerak, lalu juga dia bisa membuat enzim urease. Ya, jadi nanti ngetesnya memang tesnya adalah tes yang non invasif. Ya, kalau invasif itu pakai endoskopi. Ya, endoskopi masukkan selang di mulutnya. Ya itu enggak nyaman ya, telan selang kan enggak nyaman ya, pakai endoskopi ya. Nah, ini yang modelnya non invasif, hanya orangnya nanti minum obat ya, minum obat urium. Jadi uriumnya dengan dosis tertentu, tapi dia atom C-nya di label pakai radioaktif ya, pakai radioaktif. Kemudian kalau di dalam tubuhnya si pasien itu, misalnya di ususnya itu ada Helicobacter pylori, maka Helicobacter pylori karena dia menghasilkan urease, dia akan memecah urium tadi menjadi apa? Menjadi amonia dan gas CO2. Amoniaknya akan menetralisir asam lambung sehingga pH-nya menjadi naik, sedangkan gas CO2-nya akan keluar bersama pernafasan. Ya nanti di nafasnya itu nanti dilewatkan suatu alat ya, alat ya, nanti alatnya itu apa ya, diukur anunya apa istilahnya, kalau dia mengandung C radioaktif ya itu akan tampak apa istilahnya, ini reaksi radioaktifnya akan anu ya, ada muncul ya, jadi emisi atau radiasi pada atom C yang tadi ya, yang di label tadi. Ya, di kita atom C kan berat atomnya kan 12. Ini yang mungkin berat atomnya C13 atau C14. Ya, saya kira kalau Anda mau tahu tentang berat test, mungkin Anda bisa lihat di YouTube. Itu ada caranya. Ya, ada caranya. Atau mungkin juga yang sekarang mungkin tekniknya pakai imunologi. Tes imunologi. Tadi tidak pakai berat test, tapi pakai tes imunologi yang spesifik untuk Helicobacter pylori. Ya, saya tidak tahu di rumah sakit apa di lab itu pernah punya enggak peralatan-peralatan ini. Ya, saya sendiri di Sutomo belum pernah ya, apa kasus helikopter ini yang diperiksa data saya belum pernah tahu anunya ya. Ya, tapi kalau mungkin endoskopi yang paling banyak endoskopi ya, endoskopi. Ya, jadi kalau apa endoskopi itu tadi ya, kalau mau ngetes apakah itu helikobacter pylori atau yang paling gampang imunologi lah, tes imunologi paling gampang, spesifik kan imunologi.
Ya, jadi ini makin ke bawah pH-nya makin tinggi. Oleh sebab itu seringkali untuk pencernaan ini diberikan obat-obat probiotik, ya, probiotik untuk membantu pencernaan kalau misalnya pencernaannya terganggu. Ya, ya, jadi ini tadi dia bisa survive tadi ya, karena dia punya silia untuk rambut getah untuk bisa bersembunyi, dan satunya lagi dia adalah dia bisa membuat enzim urease. Ya. Dan enzim urease nanti perannya tidak hanya di ini aja, juga pada pasien yang mengalami sirosis juga sama, ya. Dan sirosis juga sama, dia seringkali juga diberikan dikasih dengan laktulosa. Ya, laktulosa itu adalah suatu monosakarida itu ya. Yang ini pakai untuk pencahar ya, tapi pada pasien yang sirosis itu nanti dia akan dirubah menjadi asam laktat. Nah, asam laktat itu menyebabkan pH daripada usus ya itu menjadi asam. Nah, keasamannya ini yang akan menetralisir urium urium yang ada di bagian bawah usus kita. Ya, sehingga ureumnya tidak terbentuk karena ureum nanti dipecah oleh enzim urease juga. Nah, menjadi amonia. Amonia ini kalau masuk di otak, orang itu menjadi apa? Menjadi menggigau, delirium. Nah, kalau pada pasien yang penyakit liver, seringkali dia mengalami delirium. Termasuk orang yang sakit ginjal, yang CKD, yang berat, ya, opname itu ya, kadang-kadang delirium. Kenapa? Tubuhnya banyak amonia. Ya, amonia kalau sudah masuk otak itu tadi, ya, dia mengalami delirium. Ya, jadi ini aninya nitrogen itu gitu ya. Dan nitrogen juga ada yang bisa menyebabkan orang tuh tertawa. Ada enggak nitrogen yang tertawa? Namanya gas apa namanya? Nitrogen yang bisa menyebabkan orang tertawa, gas apa namanya? Gas gelak. Ya, gelak. Pernah dengar gas gelak? Saya lupa rumus kimianya. Nanti Anda tanyakan di Meta AI ya. Gas gelak ya. Ya, gelak itu artinya tertawa, bisa tertawa, gas gelak itu. Ya, di samping juga bisa menyebabkan delirium. Delirium itu artinya ngomongnya ngelantur. Ya, jadi kalau orang kena sirosis berat, itu kadang ngomong ngelantur dari cerita yang lama-lama dia ingat cerita-cerita yang lama-lama waktu mudanya itu ingat dia tuh. Ya, ingat ya, dia bisa cerita yang masa-masa nostalgia dulu waktu muda itu. Ya, ya ini apa yang nomor 3 tadi. Mungkin ada pertanyaan nomor 3. Kalau tidak ada, kita lanjut yang nomor 4, Mbak Dina Nur Aida. Nomor 4, jelaskan tujuan pemberian dan mekanisme kerja obat di atas, kaitkan dengan data lab dan data klinik pasien. Tujuan utama terapi pada pasien adalah menghentikan pendarahan, menurunkan sekresi asam lambung, menyembuhkan luka, mengeradikasi Helicobacter pylori, serta mencegah komplikasi dan kekambuhan. Yang pertama ada infus ringer laktat atau IRL, itu diberikan untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat pendarahan dan muntah. Cairan ini mengandung elektrolit yang membantu menjaga keseimbangan cairan dan mencegah dehidrasi pada pasien yang mengalami melena dan muntah. Yang kedua ada PRC, itu diberikan untuk meningkatkan kadar hemoglobin pasien yang sangat rendah. Transfusi ini penting untuk memperbaiki kapasitas pengangkutan oksigen dalam darah dan mencegah kondisi shock akibat kehilangan darah. Selanjutnya ada metoclopramide, itu digunakan untuk mengatasi mual dan muntah pada pasien. Obat ini bekerja sebagai antagonis dopamin yang meningkatkan motilitas lambung dan menekan pusat muntah, sehingga mengurangi gejala dan mencegah iritasi lambung lebih lanjut. Selanjutnya ada transamin atau asam tranexamat diberikan untuk membantu menghentikan pendarahan. Obat ini bekerja sebagai antifibrinolitik dengan menghambat pemecahan bekuan darah sehingga sangat sesuai pada pasien dengan melena akibat pendarahan saluran cerna.
Selanjutnya ada ranitidin, diberikan untuk menurunkan produksi asam lambung dengan cara menghambat reseptor H2. Penurunan asam ini membantu mengurangi iritasi pada mukosa lambung dan mempercepat penyembuhan luka. Selanjutnya ada omeprazol, diberikan sebagai terapi lanjutan yang lebih kuat dalam menekan sekresi asam lambung. Obat ini bekerja menghambat pompa proton secara irreversibel sehingga membantu penyembuhan luka dan mencegah pendarahan ulang. Selanjutnya ada sucralfate. Ini berfungsi sebagai pelindung mukosa lambung dengan membentuk lapisan pelindung pada permukaan luka. Hal ini membantu melindungi luka dari asam dan pepsin sehingga proses penyembuhan. Selanjutnya ada namun bukan merupakan pilihan utama untuk eradikasi infeksi Helicobacter pylori. Ciprofloxacin merupakan antibiotik golongan fluoroquinolon yang bekerja menghambat pertumbuhan bakteri. Selanjutnya ada azitromisin, itu digunakan sebagai eradikasi Helicobacter pylori. Obat ini bekerja dengan menghambat sintesis protein bakteri sehingga membantu menghilangkan penyebab utama luka dan mencegah kekambuhan. Yang terakhir ada menadion atau vitamin K, itu diberikan untuk membantu proses pembekuan darah. Obat ini meningkatkan produksi faktor koagulasi sehingga mendukung penghentian pendarahan pada pasien. Sudah, Prof. Ya sudah ya. Jadi saya kira obatnya Anda bisa tahu ya masing-masing ya. Jadi kalau kita lihat obat yang dipakai ini kan ada infus RL ya. Jadi karena untuk keseimbangan elektrolit ya. Kemudian juga ada diberikan apa itu PRC ya karena anemia ya. Kasih big red cell. Lalu meto ini kan ada muntah ya. Lalu ada transamin. Ya, transamin isinya asam tranexamat. Itu ada golongan hemostatika. Ya, jadi kalau obat yang menjaga darah berhenti itu istilahnya hemostatik, menghentikan perdarahan. Tapi kalau obatnya tujuannya adalah untuk mengencerkan, namanya adalah antikoagulan. Ya. Kemudian ada ranitidin ini juga ya, karena pH-nya asam diturunkan dengan menggunakan H2 blocker ya, ranitidin ya. Kalau simetidin sudah jarang dipakai ya, yang banyak dipakai di rumah sakit adalah ranitidin injeksi. Kemudian yang lain ada UMZ, omeprazol ya. Omeprazol ini tidak sebut lain, biasanya bentuknya oral ya. Jadi oral ini berikan bentuk oral, yang omeprazol ya. Ya, omeprazol itu atau lansoprazol ya, kalau kita buka kapsulnya ya, maka isinya di dalamnya adalah bentuk butiran-butiran halus ya, dari bulat-bulatan kecil gitu ya. Ya, kemarin hari saya buka lansoprazol, dalamnya berisi adalah butiran-butiran daripada obatnya. Jadi obatnya dibuat dalam bentuk entrik ya. Kenapa dibuat dalam bentuk entrik? Karena obat itu kalau berupa bukan entrik ya, itu dia akan rusak oleh pH asam, dirusak oleh pH asam. Ya, lalu juga dia tidak tahan asam tadi ya, asam lambung ya. Lalu juga dia yang lainnya stabilitasnya juga tidak bagus ya. Oleh sebab itu juga dalam bentuk entrik ya. Jadi umumnya PPN bentuknya adalah entrik. Kemudian ada dikasih ciprofloxacin ya. Nah, ini mungkin takutnya ada infeksi, dikasih dengan ciprofloxacin tablet. Ya, cipro ini adalah obat yang efek sampingnya adalah tidak mengenakkan di lambung kita. Ya, jadi tidak enak di lambung. Jadi cipro, metformin itu tidak enak di lambung, perih itu ya. Terutama cipro ya. Levo juga sama, perih di lambung. Ya, seperti NSAID. Ya, jadi tergantung orangnya ya. Jadi orang itu ada yang dengan cipro enggak apa-apa, ada juga yang enggak tahan. Ya, jadi mungkin tergantung pada daya tahan dari masing-masing lambung dari orang ya. Jadi kalau istilahnya gampang kena lambung ya hati-hati. Ya, jadi cipro ini pengalaman beberapa teman yang mengkonsumsi cipro itu enggak enak di perut. Oleh sebab itu pabrik obatnya yang menemukan ciprofloxacin dari Bayer yang nama patennya namanya adalah ciproxin, pabriknya lalu membuat ciprofloxacin dalam bentuk XR, extended release.
Ya, jadi ada ciprofloxacin ya, XR, jadi seperti metformin. Ya, itu bentuk XR-nya juga ada, misalnya mereknya Glucovac. Bentuknya ada extended release. Ya, artinya apa? Dia pelepasan obatnya tidak langsung, disolusinya langsung semuanya, tapi sedikit-sedikit. Yaitu untuk apa? Mengurangi iritasi lambung. Mengurangi iritasi lambung ya. Lalu ada transamin ya sama tadi ya. Lalu ada sukralfat. Nah, sukralfat itu diberikan kalau misalnya sampai dari melena. Ya, kalau tidak jadi melena tidak perlu sukralfat. Ya, jadi kadang-kadang kalau pasien apa ya, pasien yang sering juga pasien yang stroke itu juga demikian ya. Jadi kadang kalau beraknya ada betis ya, berarti ada melena, sudah ya, maka diberikan ini tadi ya, diberikan sukralfat. Ya, sukralfatnya dalam bentuk suspensi ya. Ya, suspensi ya. Ya, ini ditanggung BPJS setelah bentuk suspensi ya. Ya, dosisnya tinggi ya. Satu sekali minum 1 sendok makan 15 mili. Dan saja sukralfat ini kemasannya 60 mili. Ya, 60 mili ya. Jadi kalau 60 mili minumnya hanya 1 hari. Kalau 3 kali kan 45 mili ya. Jadi kalau kalau 4 kali ya besok paginya habis tuh sukralfatnya. Ya. Dan hati-hati ya. Di sini ada masalah DRP apa kira-kira? Kalau ada Mepto, ada omeprazol, ada ciprofloxacin yang oral, lalu ada sukralfat, ada transamin apa yang apa yang kemungkinan interaksi obatnya? Apa kira-kira interaksi obatnya? Interaksi obatnya itu adalah antara ciprofloxacin dengan apa? Dengan sukralfat. Yaitu bisa terjadi interaksi obat. Ya, jadi hati-hati kalau menggunakan ini sehingga ada jeda waktu pemberiannya, ya. Jadi harus ada jeda waktu pemberian daripada obat ini, ya. Jadi nggak boleh bareng, ya, nggak boleh bareng, ya. Jadi apa? Mungkin jarak waktunya 1 jam lah, paling nggak minimal. Ya, ya ini tentang obat-obat yang diberikan. Kemudian juga ada dikasih ini apa? Dikasih dengan asitromis, ada menadion ya. Jadi menadion seperti asam tanah heksamat ya, untuk menghentikan perdarahan. Ya, bentuknya ya, injeksi juga dikombinasi dengan transamin. Lalu dikasih juga ini apa? Yang cipronya diganti dengan apa? Asitromisin. Ya, jadi tadi cipronya juga bisa dipakai untuk Helicobacter pylori, tapi asitromisin juga bisa dipakai untuk Helicobacter pylori. Ya, sebenarnya asitromisin itu adalah antibiotik golongan makrolida yang lebih banyak dipakai untuk infeksi saluran nafas. Ya, untuk saluran nafas. Tapi dia juga bisa dipakai untuk mengobati Helicobacter pylori. Jadi istilahnya kalau Helicobacter pylori nanti dilakukan eradikasi. Ya, eradikasi itu diberantas. Ya, jadi kalau mungkin pada waktu Anda kecil dulu pernah mengalami vaksin polio. Pernah ya waktu SD atau TK dulu ya. Ada vaksin polio, yaitu namanya eradikasi. Jadi diberantas agar apa? Tidak muncul lagi kasus polio. Atau dulu ada penyakit cacar, ya, itu eradikasi. Jadi ya, termasuk COVID. COVID itu eradikasi agar tidak muncul lagi penyakit COVID dengan cara vaksinasi. Ya, jadi sebenarnya bakterinya ada, cuma tadi ya, kalau orang sudah punya daya tahan imun ya tidak kena. Ya, polio juga demikian, mungkin virusnya ada, cuma kalau sudah divaksin ya tidak masalah, tidak kena anunya itu. Ya, karena daya tahan tubuhnya sudah ada. Ya, jadi azitromisin itu minumnya sehari 1 kali ya. Ya, dan dia dikombinasi dengan omeprazol biasanya. Ya, jadi kalau Anda nanti cari tentang apa eradikasi Helicobacter pylori itu macam-macam obatnya itu. Ya, jadi ada yang kalau yang lama mungkin dulu pakai ampicillin dengan kombinasi dengan apa dengan omeprazol atau dengan ranitidin, ada yang pakai bismut dan sebagainya ya. Ya, mungkin sekarang umumnya sudah pakai asitromisin ya. Ya, karena minumnya sehari 1 kali enaknya. Kalau pakai apa menggunakan ampicillin, amoxicillin minumnya lebih dari 1 kali ya, mungkin orang jadi lupa ya.
apakah tidak terjadi resistensi? Nah, ini biasanya memang yang dikhawatirkan dari resistensi ya. Jadi nanti dia itu kenapa ya kalau dia diberi dengan apa? Dengan omeprazol, pH kan naik ya. Kalau pH naik, kira-kira kumannya Helicobacter pylori itu bisa tumbuh enggak? Nah, naik kan dia akan tumbuh. Nah, nah, untuk tumbuh ini ya dibunuh dengan apa? Dengan antibiotika tadi, dengan ciprofloxacin atau dengan azitromisin. Ya, jadi kalau nanti dieradikasi, ya nanti Anda cari ya eradikasi untuk Helicobacter pylori, mungkin digunakan azitromisin atau klaritromisin juga bisa ya, ya atau juga digunakan kombinasi amoxicillin dengan apa? Dengan PPE atau dengan PPE atau dengan ranitidin, saya kira banyak pilihan-pilihannya. Ya, jadi ini adalah untuk apa? Ini pemberian daripada obat-obat ini ya. Ya, dari data labnya saya kira nanti bisa dilihat kalau ditambah dengan PRC ya nanti apa anemianya sudah normal kembali ya. Ya, tekanan darah mungkin tidak dipengaruhi. Mungkin nomor 4 sudah, Cipro sudah saya jelaskan ya, mungkin tidak perlu diulang lagi ya. Jadi memang Cipro ini tadi efek sampingnya tidak enak ya, memperparah mengalaminya, maka digunakan azitromisin. Kalau ke lambung itu ya mirip dengan eritromisin juga ada, cuma tidak seberat apa Cipro ya. Ya, saya kalau minum azitromisin itu ya tidak ada keluhan hanya saja azitromisin itu bahayanya adalah ke jantung. Ya, jadi kalau orang sudah punya aritmia, hati-hati menggunakan azitromisin. Ya, kemudian yang lain obatnya, ya itu aja obatnya ya. Kemudian yang nomor 6, ya ini KIE ya. KIE untuk OMZ dan azitromisin. Saya kira nanti Anda bisa lihat ya, jadi OMZ itu tadi yang saya perhatikan ya tidak boleh digerus ya, ditelan utuh. Ya kalau oral ya telan utuh ya, dan penggunaannya biasanya paling banyak 2 kali 1 ya, tapi sebenarnya 1 kali 1 udah cukup ya, 2 kali 1 dan biasanya pemberiannya paling lama biasanya 1 minggu ya, 1 minggu paling lama ya, tapi kadang-kadang di rumah sakit pasien itu ada yang dapat lebih dari 1 minggu kadang-kadang ya. Ada pasien-pasien yang apa yang mengalami tadi yang cedera kepala ya, luka bakar tuh kadang-kadang untuk mencegah sel kasih omeprazol jangka panjang. Nah, itu sebenarnya apa yang ada dokter Prof Joni ya, udah saraf mengatakan cukup 1 minggu kalau dia ngasih. Tapi kadang-kadang di rumah sakit bisa lebih dari itu. Ya, kasih lebih dari itu ya. Tadi cuma efek samping dari omeprazol jangka panjang itu akan bisa jadi pneumonia. Ya, jadi di rumah sakit kadang-kadang orang kena stroke itu meninggalnya bukan karena stroke-nya, tapi meninggalnya kenapa? Pneumonia. Ya, bisa kena pneumonia meninggalnya. Ya, karena pneumonia maka orangnya ini nafasnya jadi apa? Grok-grok. Karena banyak lendir yang diproduksi. Ya, infeksi di paru-parunya ya, ya ada apa sehingga harus disedot lendirnya di tenggorokannya ya, di paru-parunya ya, nafasnya, dan meninggalnya biasanya karena pneumonia bukan karena stroke-nya ya. Nah ini bisa juga karena penggunaan daripada PPE jangka panjang ya, karena kalau dari pasien-pasien yang apa yang dirawat di rumah sakit yang dalam keadaan dia koma itu kan diberikan parentral ya, berikan parentral ya. Kalau diberikan oral ya pakai sonde ya. Dan kalau pakai sonde, nah, nggak boleh digerus lagi omeprazolnya itu. Maka seringkali diberikan dalam bentuk injeksi omeprazolnya atau mungkin lansoprazol ya. Belum nanti kalau ada orangnya juga dapat obat clopidogrel lah ya, itu ada interaksi lagi ya. Clopidogrel dengan PPE itu juga akan bisa terjadi interaksi obat ya.
Ya, jadi di sini omeprazol dan azitromisin itu tadi tujuan untuk terutama untuk KRS ya. Ya, jadi biasanya kalau terlalu lama diberikan PPI itu efek sampingnya adalah di aklorhidra. Aklorhidra itu artinya tidak. Klor itu adalah HCl, jadi tidak terbentuk HCl. Karena tidak terbentuk HCl berarti pH-nya tinggi atau rendah. Kalau tidak terbentuk HCl, pH-nya basah, tinggi. Ya, tinggi maka bakteri gampang tumbuh, baik di lambung mungkin juga di usus bagian bawah. Ya, sehingga orangnya bisa mengalami tadi kumannya mengalami translokasi pindah naik ya naik masuk ke paru-paru ya, sehingga tidaklah tadi ya pneumonia yang seringkali ditakutkan ya. Jadi kalau namanya adalah hospitalized ya, acquired pneumonia HAP ya. Ya, jadi artinya pneumonia yang selama dia dirawat di rumah sakit ya. Kemudian nah ini kayaknya tadi ya untuk obatnya OMZ harus tentu tidak boleh digerus, azitromisin juga diminum setelah makan ya azitro ya. Ya, dan sehari cukup satu juga, sama-sama satu ya. Itu tergantung ya. Ada juga yang OMZ ada yang 2 kali 1, atau lansoprazol juga 2 kali 1, kalau azitromisin sehari 1 kali. Yaitu tentang KE-nya. Ya, yang lain mungkin self care-nya ya tadi ya, menghindari pola makan ya yang salah, ya pola hidup, ya, ya rokok, kalau ngerokok enggak ngerokok lagi misalnya ya. Kemudian tadi juga tidak mengkonsumsi jamu pegelinu yang mengandung NSAID, ya mengandung analgesik ya, kortikosteroid juga dihindari ya. Kemudian juga ini yang lain ya menghindari makanan-makanan yang pedas dan sebagainya. Ya, jadi itu ya merupakan pantangan ya. Jadi kalau ya sampai perdarahan dan sebagainya itu ya. Kalau terlambat ya harus transfusi ya. Mungkin ada pertanyaan untuk ini. Silakan kalau ada pertanyaan.